perlu melakukan tindakan kesusilaan asusila pada saya terhadap anak saya. Yang dilakukan siapa, Pak? Tak sedilik Itu tetangga. terangkat. Pak. Pak, mungkin bisa dijelaskan ini untuk peristiwa kejadian yang menimpa Frida, Pak, itu sejak kapan? Mungkin mohon izin Mas, saya Jafar Sodik selaku kuasa hukum dari korban saudari Fitria. Jadi begini, saya ceritakan sedikit kronologisnya. Pada hari Senin, tanggalnya jadi Langsung aja kronologis ya. kronologis. Jadi pada hari Senin kurang lebih jam 11 siang di lingkungan Kampung Leke Kondur itu sedang ada rombongan untuk menghadiri 1000 hari orang meninggal di Sokobenda. Jadi ibu-ibu di sana itu nggak ada orang. Nah, singkat ceritanya, pada saat jam-jam itu juga si korban ini berada posisinya di barat daya rumahnya. Ada kardus atau tempat nongkrong, duduk-duduk sendiri. Setelah itu, korban terlihat oleh saudara sepupunya dibawa jalan oleh terduga pelaku Sanili, Ustadz Sanili. Akhirnya karena saudara sepupu korban ini tahu kelakuan yang seringkali dilakukan oleh Ustadz Sanili ini, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban-korban yang lain sebelumnya sudah sering terjadi. Akhirnya saudara korban ini datang ke rumahnya korban, saudara sepupu ini ngasih tahu ke bapaknya, kebetulan bapaknya nggak ikut rombongan, bilang anaknya si Fit itu dibawa sama Ustadz Sanili ke rumahnya. Nah, akhirnya beliau ini datang pakai baju, ganti baju, datang ke rumah terduga pelaku karena rumahnya tidak terlalu berjauhan, kurang lebih 50 meter, dan memanggil anaknya. Pit, anak ini perlu diketahui punya keterbelakangan mental, Mas. Jadi anak ini untuk bicara aja susah gitu. Nah, akhirnya tapi walaupun punya keterbelakangan mental, biasanya kalau dipanggil itu pasti nyaut gitu, pasti ngejawab. Nah, waktu itu nggak menjawab. Sampai ketiga kalinya bapaknya ini lewat ke barat rumahnya. Nah, pas nyampe dari belakang rumah, anak ini keluar dari pintu belakang rumah Ustadz Sanili dengan kondisi, mohon maaf, celananya itu, celana dalam dan celana luarnya sudah melorot sampai ke lutut. Nah, anak ini nggak mau diatasi celananya. Sampai nyampe di rumah tetangga sebelahnya itu ada kamar mandi, dia bersihin sendiri baru dia ke atasi. Nah, setelah ditanyakan, awalnya nggak bisa jawab. Pasca kakaknya dia, namanya Hayati, mbaknya, itu pulang sekolah ditanya, diapain aja sama Sanili, diceritakan, katanya didekap, terus mohon maaf, dipegang pinggang dan sebagainya lah, ya begitu. Nah, kenapa mbaknya itu tadi cerita kepada orang tuanya? Karena tahu, Mas, ternyata pada saat saya turun ke bawah, tanya kepada beberapa saksi, Ustadz Sanili bukan hanya sekali, Mas, 4 kali, dan korban terakhir ini Fitria ini adalah korban yang kelima, dan semuanya di bawah umur. 2 orang korban ini punya keterbelakangan. Korban yang keempat itu ada namanya anaknya Miski, anak bapaknya Miski, itu untuk jalan aja susah, gitu. Nah, makanya awalnya Mas takut untuk melaporkan diri karena apa? Ada pengancaman, Mas. Ini di garis bawahi juga. Pada saat jam 11 siang itu terjadi tindak pidana pencabulannya, sorenya ini kakak pelaku bersama pelaku dan saudaranya mendatangi rumah beliau dengan mengancam, membawa celurit, banyak saksinya. Datang ke rumah beliau mengatakan begini, siapa yang memviralkan ini sampai ke Jakarta, siapa yang cerita-cerita ini sampai ke Jakarta, ayo saya tebas bibirnya, ayo saya coba lukai ke beliau. Makanya beliau ini takut untuk melaporkan. Oleh karena itu, Mas, karena saya mendapatkan berita itu, saya datengin keluarga korban, saya bilang bahwasanya ini harus dilaporkan. Tujuannya untuk apa? Memberikan efek jerah dan memberikan rasa keadilan ke masyarakat yang lain. Itu mungkin cerita kronologis. Bisa Bapak kita. Ini ada 2 laporan